Mengasihi tidak berarti membiarkan orang yang kita kasihi itu hancur. Jangan salah mengerti tentang kasih. Benar Paulus sayang mereka, tapi sayang bukan berarti tidak ada nasihat. Sayang bukan berarti membiarkan kesesatan itu terjadi. Sayang bukan berarti tidak menegur. Itu sayang yang bodoh. Kalau kamu sayang dia, tegur. Kalau kamu sayang dia, nasihati. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita bisa lihat di sini adalah tentang nasihat daripada Rasul Paulus. Nasihat penuh kasih dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, yaitu berdiri teguh. Masih di Filipi pasal 4 ayat 1, ya, bagian B. Tapi saya baca dari pertama saja. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Di sini nasihatnya luar biasa. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Paulus saudara-saudara tidak hanya berhenti di kalimat yang penuh kasih sayang dan penghormatan itu, yaitu saudara-saudara yang kukasihi, kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Dia tidak berhenti di situ saudara-saudara, ya. Ada kalimat lanjutannya yang di dalamnya berisi nasihat. Selanjutnya Paulus memberikan nasihat, yaitu berdiri juga teguh dalam Tuhan. Poin menarik di sini saudara-saudara, mengasihi tidak berarti membiarkan orang yang kita kasihi itu hancur, saudara. Mengasihi tidak berarti membiarkan orang yang kita kasihi itu hancur. Jangan salah mengerti tentang kasih, saudara. Banyak orang yang salah mengerti tentang kasih, ya. Dia pikir kasih hanya sekedar ya kita bantu orang, tolong orang. Lalu kalau itu orang buat salah dia pembunuh mati, itu bukan kasih yang sesungguhnya. Atau ada hal yang membahayakan orang yang dia kasih itu, dia tidak sampaikan atau mengingatkan. Itu bahaya. Itu bukan kasih yang sesungguhnya. Makanya kita pelajari di ibadah umum, Bapak Gembala sedang membahas tentang Roh Kudus dan kelemahan-kelemahan kita, saudara, ya. Roh Kudus dan kelemahan-kelemahan kita, dan Bapak Gembala sedang membahas tentang manifestasi dari buah roh. Buah roh itu tunggal dengan 9 manifestasinya yang dimulai dengan kasih, saudara. Yang dimulai dengan kasih. Kasih itu sabar, saudara. Tapi tentu bukan sabar seada-adanya. Sabar dalam semua hal. Bukan begitu, saudara. Khusus untuk hal-hal tertentu tidak bisa sabar. Untuk penyesat tidak bisa sabar, saudara. Untuk ajaran palsu tidak bisa sabar. Anda perlu lawan, Anda perlu bantah. Sabar itu dalam hal apa? Sabar dalam pelayanan, iya, saudara. Sabar untuk menantikan hasil, iya, saudara. Tapi kalau sabar dalam hal membiarkan hal yang buruk itu tetap terjadi tanpa Anda tegur, itu bukan kasih yang sesungguhnya, saudara. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini Paulus sampaikan kepada mereka. Jemaat-jemaat di Filipi, oke, dia mengasihi jemaat ini, tapi dia juga kasih nasihat, berdiri teguh. Mengapa Paulus mengatakan kepada mereka berdiri teguh, saudara-saudara, ya? Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena tentu kita tahu ya bahwa banyak ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. Paulus selalu berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat. Paulus selalu bertemu dengan mereka. Makanya di dalam Filipi 4 ayat 1 ini kan dimulai dengan karena itu. Karena itu tuh kata penghubung dengan ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya, saudara. Filipi 3 ayat 17 dan seterusnya. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 17 dan seterusnya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus bilang ikutilah teladanku. Tentu kita ikut teladan Paulus karena Paulus mengikuti teladan Kristus. Ayat 18. Karena seperti yang telah kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, musuh Kristus, saudara. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini yang Paulus sampaikan, hati-hati dengan orang begini. Makanya Paulus bilang berdiri teguh. Hati-hati dengan orang-orang begini, karena orang-orang begini bisa mempengaruhi kamu. Benar Paulus sayang mereka,
Tapi sayang bukan berarti tidak ada nasihat. Sayang bukan berarti membiarkan kesesatan itu terjadi. Sayang bukan berarti tidak menegur. Itu sayang yang bodoh. Kalau kamu sayang dia, tegur. Kalau kamu sayang dia, nasihati. Kira-kira begitu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara, disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara, kepada mereka. Nah, kalau kita lihat kata berdiri teguh di sini, saudara, ya. Kata berdiri teguh di sini, ya, ini dari kata Yunani itu steko. Dia menggunakan kata steko, saudara. Pengertian dari kata steko itu tetap setia dalam Kristus, tidak goyah karena situasi atau orang lain. Itu pengertian kata steko. Sekali lagi, ya, berdiri teguh dari kata Yunani steko yang memiliki pengertian tetap setia dalam Kristus, tidak goyah karena situasi yang terjadi. Mau apa? Sakit, penyakit, masalah keuangan atau apapun, saudara. Atau orang lain, siapapun yang datang dan mencoba untuk mempengaruhi Anda, Anda tetap steko, Anda tetap berdiri teguh, saudara. Tetap setia dalam Kristus. Itu maksudnya arti kata berdiri teguh dari kata Yunani steko. Saudara diberkati oleh Tuhan. Nah, ini penting untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita, ya. Tentu kalau bicara tentang berdiri teguh, tadi saya bilang berkaitan dengan di bagian awal, ya, berkaitan dengan penyesat, tapi juga bisa dengan berkaitan dengan penderitaan atau pergumulan-pergumulan hidup kita. Tapi saya mau bilang tetap kuat, saudara, ya, tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Filipi 4 ayat 13, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya ngomong ulang-ulang bahwa kata kunci di ayat ini adalah di dalam Dia. Tidak di dalam Dia, Anda tidak mungkin kuat, saudara. Anda tidak mungkin kuat. Kata kuncinya adalah di dalam Dia. Di dalam Yesus, itu yang membuat Anda kuat menghadapi apapun. Sama seperti Rasul Paulus, saudara. Surat ini ditulis, saya bilang tadi, ini surat dari penjara atau surat tahanan, saudara. Dalam penjara, saudara, tapi tetap kuat secara iman. Bahkan dia kasih kuat orang lain untuk bilang berdiri teguh. Padahal dia dalam penjara dan bisa saja dia goyah. Tapi dalam penjara dia bilang berdiri teguh, steko, tetap kuat. Itu hal yang luar biasa untuk kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, ya. Nah, bagaimana supaya kita mampu berdiri teguh? Saya langsung di bagian ini saja. Bagaimana supaya kita mampu berdiri teguh? Bagaimana supaya kita steko, mampu berdiri teguh, tidak bisa digoyahkan oleh masalah apapun, keadaan apapun, situasi apapun. Yang pertama, kita harus ingat, saudara, kita warga sorga. Ingat, kita warga sorga, saudara. Kita hanya sementara di sini. Kita akan ke sorga. Kita akan pergi ke tempat yang Dia janjikan. Aku pergi ke sana, ya, menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat yang aku sediakan, saudara. Ya, kita warga sorga. Makanya di pasal sebelumnya, Filipi 3 ayat 20, dia bilang begini, saudara. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang bikin kita kuat, saudara. Kita punya kepastian, ya, dalam firman. Kita warga sorga. Kita warga sorga yang masih menumpang di bumi. Kita masih di bumi, saudara. Jangan pegang nilai dunia, jangan pakai standar dunia, tapi pakai standar sorga. Karena kita warga sorga. Ini yang bikin kita kuat. Kita menderita di sini. Ingat baik-baik, tetap kuat, sabar dalam penderitaan, saudara. Karena kita akan ada di sorga. Amin. Ini janjinya jelas. Dalam bagian lain, Paulus juga bilang, 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan. Penderitaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, kalau saudara baca, bukan ringan, saudara, berat. Tapi di sini dia bilang penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Dia mengajarkan kita, Paulus mengajarkan kita fokus kepada kemuliaan kekal, bukan penderitaan yang di bumi. Amin, Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 10. Ya, 1 Petrus 5 ayat 10 yang bikin kita kuat nih. Sudah pasti Tuhan bilang begini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ini luar biasa, saudara.
Ini penghiburan bagi setiap kita. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Ingat baik-baik, ini janji Tuhan kepada kita. Dia meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita, melengkapi kita. Itu kata firman. Amin, saudara. Saya sudah bilang ulang-ulang, penghiburan yang sejati hanya bagi orang percaya. Tidak untuk orang yang tidak percaya. Amin, saudara. Kita masih di dunia ya, pasti kita menderita. Atau saudara, bagaimana mungkin kita hidup tanpa penderitaan? Filipi 1:29, kita dikaruniakan tidak hanya untuk percaya, tapi menderita. Percaya dan menderita tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Tapi tetap kuat, steko. Kita bisa kuat karena Tuhan yang menguatkan kita. Amin, saudara. Yang berikut, bagaimana supaya kita tetap kuat? Ya memang harus berdoa. Banyak berdoa, bahkan senantiasa berdoa, saudara. Ya, Lukas 18 ayat 1 dikatakan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak bosan-bosan, punya kerinduan untuk berdoa. Itu yang bikin kamu kuat di tengah-tengah persoalan dan penderitaanmu. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi berdoa itu penting, saudara, untuk membuat kita tetap kuat di tengah-tengah masalah, penderitaan, persoalan yang kita hadapi. Kalau tidak berdoa, repot. Saudara ingat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan bawa murid-murid kan? Yesus bawa murid-murid. Dia bilang, tunggu di sini, saya mau pergi berdoa. Dan dia berharap mereka berdoa. Datang begini 3 kali, saudara. Dia bolak-balik, semua tertidur. Petrus dan kawan-kawan semua tertidur, saudara. Akibat tidak berdoa itu, saudara, waktu Yesus ditangkap, saudara, ya, Petrus potong telinga Malkus. Tindakan yang dilakukannya memang terlihat ingin membela Yesus, tapi itu tindakan yang salah akibat tidak berdoa. Kita kalau tidak berdoa, keputusan-keputusan yang kita ambil itu bisa salah, saudara. Keputusan-keputusan yang kita ambil justru memalukan Tuhan dan bikin kita punya hidup justru tambah parah, saudara. Bahkan mereka yang berjanji tidak akan meninggalkan Yesus dalam Markus 14 ayat 50, mereka semua lari meninggalkan Yesus pada waktu itu, saudara. Ya, berkaitan dengan tidak berdoa. Jadi memang berdoa itu penting. Lalu yang berikut, untuk kita kuat, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Dan sedang dibahas ya di dalam khotbah di hari Minggu, Roh Kudus dan kelemahan-kelemahan kita. Kita memang butuh kuasa Roh Kudus ya di dalam kehidupan kita ya. Makanya di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk menjadi saksi berkaitan dengan kuasa, dunamis, dinamit itu, saudara. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, saudara, kita ini kan dipanggil untuk jadi saksi Kristus. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus, percayalah, kita akan jadi saksi palsu. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita akan jadi saksi pecundang. Tanpa Roh Kudus, kita akan menjadi saksi penakut. Kalau tanpa Roh Kudus, makanya kita butuh Roh Kudus. Menerima kuasa, maksudnya kuasa Roh Kudus, itu berkaitan erat dengan menjadi saksi. Mau jadi saksi bagaimana? Tanpa pimpinan Roh Kudus, itu tidak bisa. Amin, saudara. Dan Roh Kudus, Alkitab mengatakan, saudara, dia menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Bukan 1 bulan, 2 bulan. Alkitab bilang selama-lamanya. Dia penolong kita, penghibur, parakletos, saudara. Makanya Bapak Gembala bilang, penting sekali kita penuh Roh Kudus. Menerima Roh Kudus satu kali, waktu saudara percaya Yesus, Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara. Tapi setelah itu, kita butuh kepenuhan Roh Kudus, dan itu harus tiap hari. Ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 kan bilang begitu ya. Efesus pasal 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu ditulis dalam bentuk present imperatif ya, kata perintah yang harus dilakukan terus menerus. Jadi penuh Roh Kudus itu harus tiap hari. Itu akan menolong kita untuk steko, berdiri terus, saudara. Ya, lalu yang berikut, saudara, yang terakhir, ya, berpegang teguh pada pengajaran firman Tuhan yang benar, saudara. Karena ini berkaitan dengan pengajar-pengajar sesat, saudara. Maka bagaimana mungkin kita bisa menghadapi pengajar-pengajar sesat tanpa pegangan yang kuat, tanpa firman di hidup kita? Itu tidak bisa. Kita butuh firman Tuhan yang murni, terus belajar firman, saudara. Lihat di YouTube tuh pendeta-pendeta yang memang khotbahnya injili, belajar, Anda akan pintar tanpa sekolah. Bukan berarti Anda tidak boleh sekolah, tapi Anda nonton terus saja pintar.
Sesuatu yang kita tiap hari perhatikan, dengar. Pintar, saudara. Amin. Karena banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Hati-hati, saudara. Berpegang teguh pada pengajaran firman Tuhan yang benar. Makanya Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 mengatakan begini, saudara. Ini terakhir sudah ya. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 bilang begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Karena itu hendaklah ada perintah hidupmu tetap di dalam Dia. Tidak hanya menerima Yesus Kristus, tapi hendaklah hidupmu steko, tetap di dalam Dia. Tapi bagaimana supaya saya tetap di dalam Dia? Situasi sulit, keadaan sulit, sakit, penyakit, saya tetap di dalam Dia. Bagaimana caranya saya tetap dalam Dia? Ayat 7, perhatikan. Ayat 7 bilang begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Berarti untuk saudara tetap di dalam Dia, untuk saudara tetap kuat dalam Dia, berkaitan dengan bagaimana Anda hidup dalam firman atau berpegang teguh dalam firman. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, Paulus menggunakan metafora apa nih? Pertanian, dibangun di atas Dia. Paulus menggunakan metafora pembangunan, saudara. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Untuk bertambah teguh dalam iman itu berkaitan dengan apa yang telah diajarkan kepadamu, yaitu firman Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan ini menguatkan dan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.